السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjut kepada bab Iyadatul Musyrik, bab tentang mengunjungi orang yang sakit dan dia musyrik. Qala al-muallif rahimahu ta'ala al-Imam Bukhari, haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hamad ibn Zaid an Thabit an Anas anna ghulaman min al-yahudi kana yahdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي anqadahu minan nar. Imam Bukhari menuliskan dalam bab ini bab tentang mengunjungi orang musyrik. Wallahu ta'ala, padahal di sini yang beliau kunjungi adalah orang Yahudi. Padahal Yahudi itu ahlul kitab. Mari kita lihat penjelasannya. Menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Sulaiman bin Harb, beliau berkata, menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Thabit dari Anas, bahwasanya ada seorang anak kecil, anak muda ya, minal Yahud ya, dari orang Yahudi. Disebutkan dalam hadis ini dia dalam kondisi yahdumun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada anak yang melayani Nabi, anak muda. Tapi dia orang Yahudi. Kemudian suatu ketika sakit. Ya, sebenarnya ya boleh seseorang mengambil pembantu dari orang non muslim. Ya, yang penting bisa terjaga agama kita dan mudah-mudahan bisa menjadi sebab masuk Islamnya orang tersebut. Seperti halnya dalam kisah ini. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi SAW mendatangi
Ya, Gulam tadi, anak muda tadi yang menjadi pembantu beliau padahal dia Yahudi yang sakit. Ya'uduhu, beliau mengunjunginya. Faqa'ada inda ra'sihi, bahkan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kepala anak muda tersebut sambil berkata, "Aslim, masuk Islamlah kamu." Dari sini para ulama ketika mereka menjelaskan bagaimana hukumnya menjenguk orang non-muslim yang sakit, ada beberapa pendapat. Para ulama madhab Hanafi, ulama madhab Syafi'i, dan sebuah riwayat dari madhab Hambali berpendapat hukum menjenguk orang sakit yang non-muslim itu mubah, boleh. Bahkan ulama madhab Syafi'i menyatakan hukum menjenguknya adalah sunnah kalau ada faktor kekerabatan, tetangga, atau diharapkan keislamannya. Dan sekali lagi ini boleh mengunjungi non-muslim yang dia sedang sakit. Bahkan boleh mendoakannya. Mendoakan agar sembuh. Tentu yang lebih utama mendoakan agar mendapatkan hidayah. Kalau kita majikannya, tawari Islam. Seperti halnya Nabi menawari seorang pemuda Yahudi yang berkhidmat atau menjadi pembantu beliau. Al-Kasani Al-Hanafi dalam kitab Bada'i'u As-Sana'i disebutkan tidak mengapa menjenguk orang sakit dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya. Menjenguk tetangga berarti memenuhi hak tetangga. Dan hal ini adalah disunnahkan. Dan Allah berfirman ketika kan para ulama ada yang menjelaskan makna yang sedikit berbeda. Wal jaridil qurba wal jaridil junub. Jaridil qurba sebagian ulama dalam surat, kita lihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kita lihat tafsir para ulama tentang surat An-Nisa ayat 36. Di mana ada perbedaan pendapat tentang makna jaridil qurba wal jaril junub. An-Nisa ayat ke-36. Ketika Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wabidil qurba, dan kepada kerabat dekat, dan juga kepada wal yatama wal masakin, orang yatim, orang miskin, wal jaridil qurba wal jaril junub. Nah, di sini yang kemudian ada beberapa pendapat kalangan ulama. Sebagian ulama di antaranya Ibnu Abbas sendiri, kata jaridil qurba maknanya adalah tetangga dekat, itu yang dimaksud tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Kalau di kampung-kampung kan begitu ya. Tetangganya memang masih kerabatnya, masih sak komplek kerabatnya kalau di kampung-kampung. Wal jaril junub, demikian pula kalau di Mekah dulu, suku-suku itu memang hidupnya satu, istilahnya satu komplek. Komplek Bani Adi, komplek Bani Mahzum, dan yang lain itu berdekatan. Ada kompleksnya sendiri. Jadi Umar dengan satu sukunya, kemudian Abu Jahal juga dengan satu sukunya min Bani Mahzum. Jadi disebut mereka tetangga dekat karena ada masih hubungan kekerabatan. Warjaril junub, tetangga yang jauh, tetangga yang enggak ada hubungannya dengan kekerabatan. Ini sebagian pendapat.
Sementara Abu Ishaq meriwayatkan dari Nauf al-Bakhali ketika beliau menyebutkan firman-Nya wal jari dil qurba, maknanya adalah tetangga yang muslim. Tetangga dekat itu maknanya tetangga muslim. Wal jaril junub, tetangga yang jauh itu maknanya tetangga yang non muslim. Ya, berarti sama, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam Raudhatul Talibin beliau menyebutkan jika seorang yang sakit adalah kafir dzimmi, kafir yang tidak keras terhadap orang Islam dan berada dalam perjanjian, maka apalagi dia memiliki hubungan kekerabatan atau tetangga atau alasan sejenisnya, maka disunahkan untuk menjenguknya. Ya. Jika bukan karena alasan tersebut, maka hukumnya hanya mubah, boleh. Abu Bakar Al-Asram bertanya kepada Imam Ahmad, apakah seorang muslim boleh menjenguk orang Yahudi dan Nasrani? Maka Imam Ahmad diantaranya berdalil dengan hadis ini. Bukankah Nabi juga menjenguk mereka dan mengajak mereka masuk Islam? Sebagaimana pemuda Yahudi ini dalam Al-Ahkamu Ahli Zimmah. Demikian pula Imam Ibnu Taimiyah Al-Harani dalam Fatwa Kubra menjenguknya saat dia sakit itu tidak mengapa, karena boleh jadi membawa maslahat sehingga membuatnya tertarik kepada agama Allah Ta'ala ini. Ya. Ini hadis ini menunjukkan bolehnya mengangkat orang musyrik sebagai pembantu, tadi kata Ibnu Hajar Asqalani, ya, terkait dengan ketika anak muda tersebut jadi pembantu. Bahkan kata Ibnu Hajar itu terkait dengan mengangkat orang musyrik sebagai pembantu rumah tangga dan boleh menjenguknya saat ia sakit. Jadi pensarah hadis ini pun menyebutkan fihi jawazun iyadatul musyrik. Ya, di dalamnya ada pembolehan mengunjungi orang musyrik apabila diharapkan ada maslahah dan tidak ada dimunculkan kerusakan. Ya. Kemudian ketika Rasulullah menyebutkan, disebutkan di sini faqa'ada, beliau kemudian duduk di sisi kepalanya sambil berkata aslim, maka ini menunjukkan di dalamnya adalah pentingnya dakwah kepada orang musyrik kepada Islam. Ya, pentingnya dakwah, dan Nabi SAW senantiasa berdakwah mengajak kepada kebaikan. Fanadhara ila abihi, lalu orang ini, pemuda ini menatap, melihat ke arah bapaknya yang saat itu di sebelahnya juga, ya, wa huwa inda ra'sihi, juga sama di sisinya, berarti di sisi yang lain yang tidak ada Nabi SAW. Faqala lahu, maka kemudian si bapak ini, bapak orang Yahudi ini berkata, ati Abul Qasim, ikutilah Abul Qasim. Abul Qasim adalah salah satu kunyahnya Nabi SAW. Dia suruh mentaati. Ya. Dan ini memang punya pengaruh ketika kita jadi, ya tadi, majikannya. Kemudian dia sakit, kita nawarkan Islam sekalipun ada orang tuanya itu kan, kalau dia paham majikannya baik, ikuti saja. Ya, karena akan mendapati maslahat. Karena sebagian orang hanya menimbang maslahat dan mudarat dalam urusan dunia. Ya. Apalagi orang-orang di luar Islam. Kemudian fa'aslama, ternyata betul memberi dampak kepada ulam tadi, kemudian dia masuk Islam. Ya. Ini Masya Allah, ya. Kebaikan yang ditanamkan ini memberi pengaruh, ya.
Dan Islam ini adalah agama yang membawa kepada akhlak yang mulia. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau ya Muhammad ada pada budi pekerti yang mulia. Ya. Beliau paham orang Yahudi di luar sana maksudnya. Sampai ada perang Khaybar itu melawan Yahudi, mereka menggunting dalam lipatan. Ya, ketika diserang dalam perang Khandaq, mereka bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi toh demikian, kalau beliau adalah ingin mendakwahkan Islam ini, maka beliau tidak, wah ini orang Yahudi biar kalau sakit mati sekalian, enggak. Ya. Kalau ada orang Nasrani sakit biar mati sekalian, enggak. Ya. Jenguk siapa tahu itu bermanfaat dan bisa mendatangkan maslahat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembolehan oleh para ulama. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian keluar setelah menjenguknya sambil beliau bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, karena yang memberikan hidayah ya Allah, beliau hanya mengajak. Yang membuat dia terbuka siapa? Padahal beliau pernah melakukan hal yang sama kepada siapa? Kepada pamannya. Pamannya ketika mau meninggal sama-sama ditawari. Tetapi pamannya tetap memilih agamanya Abdul Muthalib, karena di situ waktu itu juga ada orang lain yang memberikan motivasi yang berbeda kepada Abu Thalib. Apakah engkau hendak meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya dia tetap berada di atas millahnya Abdul Muthalib, bukan mengikuti Nabi SAW. Jadi walaupun Nabi yang mengajak, tidak mesti kemudian masuk Islam. Pamannya tidak. Tapi pemuda ini beruntung, berbahagia karena kemudian dia masuk Islam. Sehingga Nabi memuji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi, yang mana Allah Ta'ala telah menjadikan anqadahu minan nar, dia telah dijauhkan dari neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab masuk Islamnya. Fihi, di dalamnya ada kasih sayang Nabi SAW, ya, kepada pemuda tadi, ya. Waqad qala Allah Ta'ala fihi, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan sungguh kami tidaklah mengutus engkau kecuali sebagai rahmat. Nabi membawa rahmat kepada pemuda ini yang sedang sakit. Beliau kunjungi, beliau tawari Islam, dan akhirnya dia masuk Islam. Ya. Dan di dalamnya ada juga pemberitaan kegembiraan bagi orang yang baru masuk Islam. Ya. Karena dia akan memulai lembaran baru yang bersih dari dosa-dosa sebelumnya. Dalam riwayat yang lain, falamma mata, tatkala kemudian pemuda ini wafat, qala, beliau berkata, sallu ala sahibikum, salatlah untuk saudara kalian ini. Menyolati salat jenazah. Ya. Ini disebutkan dalam tahrij di kitabnya Syalbani Ahkamul Janaiz, juga disebutkan. Jadi jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, hadis ini memberikan pelajaran pertama tentang bolehnya seseorang menjadikan khadimahnya dari non-muslim. Ya. Tentunya diharapkan dengan itu dia akan merasakan indahnya Islam. Yang kedua, bolehnya mengunjungi orang non-muslim, apalagi dia masih ada hubungan. Hubungannya apa Nabi dengan dia? Dia pembantunya. Ya. Karena akan diharapkan banyak manfaat darinya.
Maka tetangga kan ada hubungan. Ya, sampai mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Hubungan kita dengan tetangga itu sampai Jibril itu bolak-balik datang kepada Nabi ngingetin Rasul masalah tetangga sampai aku mengira mereka dapat jatah warisan. Jadi ada tetangga non muslim kalau sakit kunjungi. Ya. Apalagi ada hubungan kekerabatan, orang tuanya non-muslim sakit dikunjungi. Ya. Dan boleh pula mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, mendoakan kebaikan kepada orang di luar Islam itu hukumnya boleh. Ya. Dulu sudah pernah kita jelaskan. Memang ada gitu ya, pendapat yang menyatakan tidak boleh menjenguk orang kafir yang sakit. Ya. Dalil mereka diantaranya apa yang disebutkan oleh Mansur Al-Bahuti Al-Hambali. Diharamkan menjenguk orang kafir dhimmi yang sakit seperti keharaman memulai salam terhadap mereka. Karena hal itu berarti memuliakannya. Ini kata Mansur Al-Bahuti Al-Hambali. Ya. Demikian pula Ja'far bin Muhammad berkata Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, ditanya tentang orang yang muslim menjenguk rekan kerjanya yang sakit, ya, yang beragama Yahudi atau Nasrani, maka dia menjawab tidak boleh dan tidak ada kemuliaan. Ya. Ini menurut pendapat yang lain. Ya. Jadi kalau ada yang berpendapat tidak boleh, ada yang berpendapat demikian. Ya. Adakah berpendapat yang boleh? Boleh. Ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian dari berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sehingga ada yang kemudian menambahkan yang penting dia bukan kafir harbi, maka boleh. Dalilnya jelas sebagaimana hadis ini. Bahkan dia menjadi khadimahnya atau pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang rahmati Allah taala, kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kita memuji Allah ya. Ketika ada orang masuk Islam berarti dia selamat dari mestinya dimasukkan ke dalam neraka, karena innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam, ya kan? Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab Yahudi Nasrani dan juga orang musyrik itu apa? Fi nari jahannam. Maka ketika kemudian mereka masuk Islam, maka anqadahu minan nar. Allah telah menjadikan dengan sebab mereka masuk Islam, mereka dijauhkan, dihindarkan dari neraka. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah taala, kita lanjut pada bab yang ke-240. Bab ma yaqulu lil marid, bab apa yang diucapkan kepada orang yang sakit. Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malik an Hisham ibni Urwah an abihi an Aisyah annaha qalat lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wu'ika Abu Bakar wa Bilal qalat fadahaltu alaihima qultu ya abata kaifa tajiduk wa ya Bilal kaifa tajiduk
menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Musa bin Abi Uwais, beliau berkata menceritakan kepadaku Malik dari Hisam bin Urwah dari abinya, dari bapaknya. Hisam bin Urwah berarti bapaknya namanya Urwah. Urwah bin siapa? Urwah bin Zubair, anaknya Abdullah bin Zubair, berarti keponakannya Aisyah. An Urwah an abihi, dari ayahnya siapa? Ayahnya yaitu Zubair. Zubair ini suaminya Asma binti Abu Bakar. An Aisyah, dari Aisyah. Aisyah berarti saudara lain ibu dengan Asma. Bapaknya sama Abu Bakar. Annaha qalat, bahwasanya Aisyah ini berkata, lamma tatkala qadima Rasulullah sallam al-Madinah, Nabi SAW sampai ke Madinah, wu'ika Abu Bakar wa Bilal, maka terserang demam siapa? Abu Bakar dan Bilal. Kenapa kau dekat Abu Bakar dengan Bilal? Karena Bilal itu yang memerdekakan siapa? Abu Bakar, kan ketika disiksa oleh orang kafir Quraisy, Umayyah bin Khalaf, ya. Dia yang menyiksa, dan ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, kemudian didapati keduanya sedang demam. Qalat, lalu kemudian fadahaltu alaihima, kata Aisyah, aku masuk kepada keduanya, maksudnya ketika itu mereka berada di dalam rumah tersebut. Qultu, aku berkata, ya abata, dia memanggil bapaknya Abu Bakar, wahai bapak, itu panggilan keistimewaan, ya, bagi lafaz bangsa Arab. Kaifa tajiduk, bagaimana keadaanmu, apa yang kau rasakan? Wa ya Bilal kaifa tajiduk, dan bagaimana juga engkau ya Bilal, keadaanmu seperti apa? Qala kana Abu Bakar idza akhadathul humma yaqul, Abu Bakar itu apabila mendapatkan dirinya terkena penyakit demam yang panas, maka beliau berkata, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Ini apa? Syair. Setiap orang didatangkan pagi-pagi dalam keluarganya, sedangkan kematian itu lebih dekat daripada kedua tali sandalnya. Ya. Jadi setiap orang itu berpagi bersama keluarga-keluarganya. Padahal apa? Kematian itu lebih dekat daripada kedua tali sandalnya. Artinya kedekatan kita dengan keluarga di waktu pagi, kan bersama-sama umumnya senang di waktu pagi, ya. Itu lebih dekat kita dengan kematian, ya, karena dia lebih dekat daripada dua tali sandalnya. Ini mengumpamakan bagaimana sakit kalau sakit demam, ya, betapa susahnya yang dirasakan. Karena Bilal idza uqliha anhu yarfa'u akhiratahu. Adapun Bilal apabila terangkat kepada beliau penyakitnya ini, maka beliau berkata, ala laita si'ri hal abitanna layla biwadin wa hawli idhirun wa jalilun wa hal aridan yawman miyaha mijannatin wa hal yabduna li syamatun wa tafilun. Apakah mungkin, ya, saya benar-benar menginap semalam di sebuah lembah dan dikelilingi oleh idkir semacam rerumputan dan tumbuhan jalil, dan apakah suatu hari saya benar-benar mendatangi air sumur di Majannah, tempat biasa dipakai untuk pengembalaan unta-unta.
Wahal dan apakah yabduna li syamatun wa tafilun, betul-betul tampak di hadapan saya gunung Syamah dan Tafil. Jadi perasaan di mana ya ketika sakit yang keras ini seakan-akan dia menginap di sebuah lembah yang dikelilingi oleh rerumputan. Ya. Dan apakah mungkin kondisinya bisa mendatangi tempat di mana orang bisa meminum air? Ini gambaran orang yang sedang sakit. Kemudian qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu, aku mengabarkan tentang kejadian yang terjadi pada ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Bilal bin Rabah. Faqala, beliau bersabda, Allahumma habib ilaina al-Madinata ka hubbina Makkah au ashadda. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau bahkan lebih dari mencintai Mekah. Wasakhihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wankul hummaha faj'alha bil ju'fa. Kemudian beliau meminta agar diberkahi untuk kami, yaitu ukuran timbangan berupa sa' dan mudnya. Beliau ingin ketika di Madinah ini timbangan-timbangannya diberkahi dari perdagangannya. Kemudian wankul hummaha, dan pindahkanlah sakit panasnya, lalu dijadikan dia ya berada di sebuah tempat yang namanya Juhfah. Dia ingin ini biar segera jauh sakit panas ini menimpa orang-orang beriman tadi, sehingga dijauhkan dari mereka. Ini Nabi SAW. Jadi ada beberapa lafaz yang bisa digunakan oleh orang ketika mau mengunjungi orang sakit atau ketika sudah bertemu dengan orang yang sakit. Di antaranya bertanya kenapa itu boleh ya. Makanya tadi kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu, itu boleh. Jadi kalau kita ke tempat orang yang sakit nanya gimana kabarnya, bagaimana keadaannya sekarang, itu boleh. Dan ini diantara petunjuknya disebutkan juga dalam hadis ini. Yang kedua adalah kalau dia orang di luar Islam, sebagaimana lafaz Nabi, aslim, masuk Islamlah. Ya. Kalau tidak, dia bisa berkata dalam riwayat berikutnya, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, ini bisa mensucikan dosa insyaallah. Ya. Atau juga langsung mendoakannya sebagaimana dalam riwayat sebelumnya ketika Nabi SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma sti' Sa'dan. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada Sa'ad. Ya, secara langsung boleh. Jadi fulan ini namanya siapa yang sedang sakit, kita langsung, ya Allah sembuhkan fulan, boleh. Atau mengucapkan la ba'sa tahur insyaallah sebagai penggembira. Mudah-mudahan ini bisa menghapus dosamu insyaallah. Atau doa-doa yang lain seperti as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyasiyak. Ya. Aku meminta kepadamu ya Allah pemilik arsy yang agung untuk menyembuhkanmu. Ya, ini juga ada dalam riwayat. Ini ucapan yang dipanjatkan atau yang disampaikan kepada orang yang sakit. Boleh bertanya bagaimana keadaanmu, ya. Kemudian menawarkan keislaman. Kemudian
mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah, biar dia semakin senang. Oh, tidak mengapa, ini menghapus dosa-dosamu insyaallah. Kemudian mendoakannya. Ya, termasuk kalau dibutuhkan juga memintanya untuk bersabar, ya, terhadap penyakit yang menimpanya. Hadis yang la ba'sa tahurun sudah pernah kita sampaikan di bab sebelumnya, ya. Itu juga pernah ada tentang lafaz ini di mana Nabi SAW dalam bab iyadatul a'rab, bab menjenguk orang Arab Badui. Itu juga disebutkan demikian. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, bab al-hadithu lil marid wal a'id. Bab yang menjelaskan tentang bercerita atau ngobrol, ya, ketika orang sakit terhadap pengunjungnya, maksudnya yang bisa dijawab dari orang sakit atas ucapan pengunjungnya. Hadis ini juga sudah pernah kita sampaikan. Nah, kita lanjut pada bab berikutnya aja, man shalla indal marid, bab tentang salat mendoakan di sisi orang yang sakit. Salat di sisi orang yang sakit, bukan mendoakan. Karena hadisnya bercerita tentang qala adani Umar ibn Safwan fa hadratis salah fa shalla bihim ibnu Umar rak'ataini wa qala inna safarun. Jadi disebutkan dalam hadis ini tentang ketika menjumpai waktu salat, ada sahabat yang ketika mereka menjumpai waktu salat, salat di samping orang yang sakit. Dari Allah berkata, jadi Umar ibnu Safwan membesuk saya, kata beliau. An Atha qala adani Umar ibnu Safwan, kata Atha, Umar bin Sufyan pernah menjengukku. Kemudian fahadaratis salah, lalu datang waktu salat. Fa shalla bihim ibnu Umar rak'ataini. Kemudian Ibnu Umar salat mengimami dengan 2 rakaat, ya. Wa qala, kemudian kenapa dia salat 2 rakaat? Beliau berkata inna safarun, karena kami sedang safar. Karena memang salatnya orang musafir itu mengqashar 2 rakaat. Jadi berarti dia yang dijenguk ini posisinya di luar kota atau di luar wilayah kampung halamannya, di luar tempat mukimnya, sejarak jauh perjalanan, ya. Dia sholat di sana, misalkan kita jenguk orang di Pekalongan misalkan, yang kita anggap kalau sampai ke sana sudah dianggap musafir. Ketika sampai rumah sakit, ya masuk, ada space buat kita sholat di dekatnya dia. Nah itu, ya bisa jadi seperti itu, dan ini juga tidak mengapa. Kemudian dia melaksanakan sholat karena safar, ya, dia melaksanakan tidak bersama jamaah kaum muslimin yang ada, apalagi posisinya dia sedang menjadi musafir. Ini jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa sehat. Karena dengan sehat kita dimudahkan atau gampang melakukan kebaikan. Tetapi kalau sakit, kita senantiasa bersabar,
Dan kalau ada orang yang sakit dari saudara-saudara kita, maka kita disunahkan untuk menjenguknya. Ya. Bahkan ada ganjaran khusus yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada dia yang berkunjung di waktu pagi. Malaikat akan mendoakannya mendapati rahmat 70.000 malaikat. Kalau dia berkunjung di waktu sore juga sama, 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai waktu pagi. Dan beberapa bacaan-bacaan tadi, adab-adab tadi, bagian dari adab-adab dari menjenguk orang yang sakit. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.